warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Restu Pauji dari jurusan Teknik Elektro Unjani 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transmisi analog dan digital. Transmisi merupakan sebuah pemancar transmitter telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan sinyal radio frekuensi yang membawa sinyal informasi berupa gambar, video, dan suara atau audio, sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima receiver di televisi daerah yang tercover oleh pemancar televisi. Kalian bisa lihat skema model data sederhana di sini. Yang pertama adalah input atau source, adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan lain sejenisnya. Yang kedua, masuk ke transmitter adalah alat yang piranti yang menerima data juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan lainnya. Yang ketiga, sistem transmisi. Sistem transmisi media atau saluran yang digunakan untuk mengirim data bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga pesan yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Yang keempat, receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Contoh, modem akan menerima sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi yang membawa menjadi suatu digital bit stream. Dan yang terakhir, destination adalah data yang dikirim oleh receiver ke sebuah PC atau media komunikasi data yang lainnya dan disimpan di memori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transmisi analog. Transmisi analog adalah suatu kegiatan mengirim informasi melalui media transmisi fisik dan bentuk gelombang. Data ditransmisikan melalui gelombang membawa, yaitu gelombang sederhana yang hanya bertujuan untuk mengangkut data dengan modifikasi salah satu karakteristiknya, amplitudo, frekuensi, atau fasa. Oleh karena itu, transmisi analog juga sering disebut carrier wave modulation transmission. Tiga jenis transmisi analog dibedakan pada parameter gelombang membawa mana yang divariasikan sebagai berikut. Yang pertama, transmisi dengan modulasi amplitudo gelombang carrier. Yang kedua, transmisi modulasi frekuensi gelombang carrier. Yang ketiga, transmisi dengan modulasi fase gelombang carrier. Selain itu juga ada dua jenis transmisi analog berdasarkan jenis datanya, yaitu transmisi analog, data analog. Jenis transmisi ini mengacu pada skema di mana yang akan dikirimkan memang sudah berada dalam bentuk analog menjadi. Untuk mengirim sinyal ini, DCTE harus terus membawa sinyal yang akan dikirim dan gelombang membawanya, sehingga gelombang yang akan ditransmisikan akan menjadi kombinasi dari gelombang pembawa dan sinyal yang dikirim. Yang kedua, transmisi analog data digital. Ketika ada
data digital muncul di tempat kejadian, sementara sistem transmisi masih analog, maka kita perlu menemukan alat yang mentransmisikan data digital secara analog. Solusi untuk masalah ini adalah modem, modulator, atau demolator. Ketika transmisi untuk mengonversikan data digital dengan urutan biner 0 dan 1 menjadi sinyal analog variasi kontinu dari besaran fisik, maka proses ini disebut modulasi. Dan ketika menerima pengubah sinyal analog menjadi digital, proses ini disebut demulasi. Yang kedua ada transmisi digital. Transmisi digital adalah pengirim informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog juga harus didigitalkan terlebih dahulu sebelum dikirim. Namun karena informasi digital tidak dapat dikirim langsung dalam bentuk 0 dan 1, maka informasi harus dikodekan terlebih dahulu dalam bentuk sinyal dengan dua keadaan. Misalnya, perbedaan tegangan antara kawat, ada atau tidak adanya arus yang mengalir dalam kawat, ada atau tidaknya cahaya. Transformasi informasi biner menjadi sinyal dua arah dilakukan oleh DCE yang juga dikenal sebagai baseband decoder. Ada perbedaan antara transmisi analog dan transmisi digital. Sinyal digital lebih tahan noise atau gangguan daripada sinyal analog sehingga lebih jernih bila untuk berkomunikasi. Hal itu terlihat dari percobaan dari bunyi yang dikeluarkan kedua transmisi berbeda. Yang kedua, pada transmisi digital lebih jernih daripada transmisi analog, nilai sulit terjangkau, sedangkan transmisi digital sudah pasti hitungan biner 0 dan 1. Hal itu terlihat pada transmisi analog menghasilkan suara yang kurang jernih sehingga cahaya lampu indikator sulit diketahui nilainya, sedangkan pada transmisi digital yaitu komunikasi Morse menghasilkan cahaya yang berkedip yang menunjukkan sinyal digital 1 atau 0. Yang ketiga, pada sinyal analog hasil yang diperoleh kurang dapat dibaca dibandingkan dengan digital yang hasilnya pasti kebaca. Yang keempat, sistem data analog digunakan bila diperlukan bidang yang lebar atau ketelitian yang sangat rendah dapat ditolerir, sedangkan sistem digital digunakan bila proses yang akan dimonitor berubah secara perlahan dan bila diperlukan ketelitian tinggi serta biaya yang rendah untuk setiap saluran. Yang kelima, mendesain sistem transmisi digital relatif lebih mudah dibandingkan mendesain sistem transmisi analog yang sama. Hal itu terlihat ketika praktikum rangkaian transmisi analog lebih sulit dan lama dibandingkan dengan transmisi digital. Yang terakhir, pada transmisi analog makin tinggi gain analog receiver, maka feedback semakin besar. Sedangkan pada transmisi digital semakin besar sinyal dan generator frekuensi, maka semakin cepat cahaya berkedip dan perlahan-lahan semakin nol. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.